Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitur Rahman ya. Alhamdulillah ini perjumpaan pertama kali Anda menginjak di masjid ini. Ya, jadi ceritanya tadi pagi Ustadz Ahmad Wijaya beliau kontak Ana, beliau berhalangan hadir karena sakit. Beliau meminta Ana untuk menjadi badal beliau di sore kali ini ya. Yang mudah-mudahan ini pertemuan yang bisa memberikan keberkahan bagi kita, keberkahan ilmu ya. Karena kita duduk di majelis ilmu ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita kaji pada sore kali ini insyaallah taala. Baik Bapak, ikhwan fillah, ini ada ibu-ibunya? Ada di atas. Baik ya. Baik, ikhwan fillah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore ini kita akan kaji yaitu tentang tema yang sangat besar ya. Tema ini ambil dari sebuah buku yaitu yang berjudul Ta'zimullah, yaitu pengagungan Allah ya. Yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid. Ya, kita panjang, namun kita akan ambil satu bagiannya saja, yaitu terkait tentang karakteristik orang beriman ya yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tema tentang pengagungan Allah ini merupakan tema yang sangat besar karena banyak di antara kita beribadah tanpa merasakan keagungan yang kita ibadahi. Ya, karena kunci ibadah itu pengagungan. Mengapa seseorang kemudian dikatakan musyrik? Karena mengagungkan selain Allah. Ya, maka dari itu tema tentang pengagungan ini sangat besar. Karena yang kita agungkan adalah Zat yang Maha Agung, itu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kajian ada yang pernah menyampaikan tentang tema taqdimul ilmi, pengagungan ilmu. Sedangkan ilmu ini sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disebut Al-Alim, yang maha tahu. Maka merasakan, memahami tentang keagungan Allah ini perkara yang sangat besar. Ya. Baik. Bapak dan ikhwan fillah sekalian, ya. Kitab yang ada di hadapan kita ini bertujuan untuk memperkuat nilai tadi ya. Bagaimana kita mengagungkan sesuatu yang harus kita agungkan dalam kehidupan kita seorang muslim. Ya. Dan nilai pengagungan ini ada dalam sebuah kata yang terangkum dalam kata-kata ubudiyah. Ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah, ya sholat, zakat, itu semua ibadah yang sifatnya lahiriah. Nah, ibadah ini harus ditopang oleh
ubudiyah, yaitu penghambaan. Nah, tanpa penghambaan, tanpa jiwa penghambaan, ubudiyah ini, maka ibadah itu terasa gersang. Ya, ada orang yang mengatakan sholatnya kia-kia wainya, gitu. Karena apa? Faktor ubudiyahnya itu tidak pernah ia rasakan. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang mengagungkan Allah, maka kita harus tahu dulu apa itu ubudiyah. Ya, jelas tujuan kita ibadah, tujuan kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk beribadah. Kita sering mendengarkan dalilnya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jarang sekali kita merasakan apa esensi ibadah yang kita lakukan. Itu apa? Tadi ubudiyah, penghambaan. Sudahkah kita benar-benar merasakan bahwasanya kita ini hamba Allah, kemudian kita menghambakan diri kepada Allah. Esensi ubudiyah hiya adz-dzullu wal khudu wal inqiyadu lillahi azza wa jalla wal iftiqaru tamu ilaihi subhanahu wa ta'ala wa tahqiqu annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, ini esensi ubudiyah. Yang pertama harus ada adz-dzullu. Apa itu adz-dzullu? Ya, agar kita memahami apa itu adz-dzullu, maka lawannya adalah al-izzu, yaitu kebanggaan, ya, kehormatan. Nah, kalau kita masih punya kebanggaan, kehormatan di hadapan Allah, maka adz-dzullu-nya rendah. Kita bangga seorang mukmin kepada orang kafir itu tidak masalah. Tapi terhadap Allah kita tidak ada lagi kebanggaan di sana. Kita merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Ini ciri yang pertama. Ya, karena tanpa adz-dzullu ini, kerendahan diri di hadapan Allah, maka ubudiyah, penghambaan tidak akan muncul. Ya. Mana ada orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah punya sifat sombong di hadapan Allah? Tidak mungkin. Seperti iblis. Ini nggak mungkin punya adz-dzullu. Ya, kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta. Ini sifat yang pertama ya, adz-dzullu. Kemudian yang kedua al-khudu. Al-khudu, al-khusyu' ini hampir sama. Ketundukan. Perbedaannya kalau al-khusyu' ketundukan hati, al-khudu ini ketundukan badan. Keduanya harus ada. Maka sholat kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara ruku, sujud, itu al-khudu. Hatinya khusyuk. Ya. Jadi adz-dzullu kemudian harus diikuti dengan ketundukan hati dan ketundukan badan. Ya, maka dilarang kita menundukkan badan kita dalam rangka untuk menghormati ya seseorang, seperti hormatnya orang Jepang. Ya, karena itu al-khudu. Ya, tunduknya anggota badan. Maka suka ada penjelasan ya, dilarang untuk membungkukkan badan. Ya, dengan tujuan untuk menghormati. Seperti itu. Ini dilarang. Ya. Al-dzullu wal khudu, kemudian wal inqiyadu lillahi azza wa jalla. Inqiyad ini merupakan kelanjutan dari al-khudu. Setelah tunduknya anggota badan, pasti ia akan melaksanakan inqiyad, ketaatan. Ya, jadi inqiyad ini harus lahir dari tadi ya, adz-dzullu wal khudu. Karena ada al-inqiyad tapi tidak lahir dari ini. Ya. Seperti anak yang terpaksa melaksanakan perintah orang tua. Ya, karena keterpaksaan, bukan karena kerelaan, keridhaan. Orang melaksanakan sholat ya hanya karena perintah orang tua, tidak ingat bahwasanya itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khudu ini harus melahirkan sesuatu yang berikutnya, itu al-inqiyad. Ya, melaksanakan, mematuhi. Yang dipatuhi itu perintah dan juga larangan yang ia agungkan tentunya. Jadi penghambaan ini akan nyata terlihat kalau memang ada kepatuhan. Seorang hamba patuh kepada tuannya. Ya,
Aneh kalau dia mengaku hamba tapi tidak patuh. Ya, perintah dilanggar, ya, kemudian larangan dilaksanakan. Ya, ini berarti tidak ada ubudiyah di dalamnya. Berarti ketundukannya ini dusta. Ya, ketundukannya dusta. Karena harus diikuti dengan inqiyad, patuh, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya di dalam ubudiyah ini harus ada al-iftiqaru tamu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Merasa butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya. Setiap amal ibadah itu merupakan usaha kita agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung akhirnya ketawakalan. Ya, karena kita tidak tahu hasil usaha jerih payah kita ini diterima atau tidak oleh Allah. Ujungnya, setiap usaha yang kita lakukan, setiap ketaatan, kepatuhan yang kita lakukan, maka hasilnya kita gantungkan kepada Allah. Maka dari itu tidak bisa kita mengharapkan surga itu karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga kita karena amal atau karena rahmat Allah? Tentu yang paling besarnya karena rahmat Allah. Amal kita ini kecil. Tidak mungkin kita bandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Allah punya 100 rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ya. Kasih sayang Allah ini bagiannya di dunia cuma satu. Termasuk yang disebut rahmat Allah itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tidak mau membunuh anaknya. Sangat kasih sayang terhadap anaknya. Itu bagian dari satu bagian rahmat Allah yang ada di dunia. Jadi seluruh rahmat yang kita rasakan di dunia itu cuma satu bagian. Yang diperebutkan itu kasih sayang Allah, rahmat Allah itu hanya satu bagian. Adapun yang 99 bagian di mana? Surga. Maka surga itu tidak pantas kita harapkan dengan amal-amal soleh. Tidak ada harga. Tapi rahmat Allah lah yang kemudian menyebabkan kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Terhindar dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga Allah. Ya. Kemudian selanjutnya termasuk bagian dari ubudiyah adalah tahqiqu, ya. Ya, tahqiqun annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Yaitu merealisasikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia harus merealisasikan ketauhidan dalam seluruh kehidupan. Ya. Nah, hal ini semua al-dhullu wal khudu wal inqiyadu lillahi iftiqar, ya, kemudian tahqiqun annahu la ma'budu bihaqqin illallah, itu semua tidak dapat terjadi kepada seorang hamba melainkan ia harus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya mencakup ada perasaan khauf, roja, mahabbah. Ini semua pilar-pilar ibadah. Jika pilar ibadah antum miliki, kemudian tadi ya sifat-sifat ubudiyah antum miliki, maka jadilah dia seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang ia rasakan sebagai bentuk rasa takut terhadap siksa yang Allah sediakan dan juga berharap untuk dimasukkan ke dalam surga Allah dan kemudian mencintainya. Itulah gambaran orang yang ia beribadah kepada Allah dengan penghambaan yang sebenar-benarnya penghambaan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa di antara penolakan seseorang terhadap perintah Allah dan larangannya dikarenakan dia tidak merasakan keagungan Allah, tidak percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma lakum la
tarjuna lillahi waqara. Ya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran? Ya. Jadi kebesaran Allah ini merupakan pilar yang sangat besar agar tumbuh penghambaan, ya, yang kemudian ia terapkan dalam setiap ibadah. Maka jadilah dirinya menjadi hamba Allah. Ya, dengannya ia dapat merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman. Ya, sampai-sampai apapun yang terjadi pada dirinya itu semua sudah takdir Allah. Ia menerimanya, ia ridho karena ia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan keimanannya. Ya, tidak pernah akan merasakan dirinya ragu kepada Allah. Iman dan al-aman ini satu akar kata yang sama, ya. Iman, al-aman. Ya, iman itu harus mendatangkan rasa aman. Ya. Tapi aman dari mana maksudnya? Ya, bukan dalam arti aman bahwasanya hartanya tidak akan pernah dicuri, bukan itu. Ya, karena aman di sini adalah aman dari keraguan. Aman dari ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kemudian ia terus istiqomah dengan keimanannya, dan di akhirat ia aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya. Baik, kita masuk ke tema yang telah kita sampaikan, itu karakteristik orang yang mengagungkan Allah. Ini ada 12. Mudah-mudahan kita bisa sampai membahasnya satu persatu secara ringkas saja, ya. Baik, ini karakteristik orang yang pertama yang mengagungkan Allah. Ya. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang adil dalam segala aspek kehidupannya. Ya, kita tidak sebut seimbang, tapi kita sebut adil. Ya, karena apa? Karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, maka mana yang lebih besar? Ya, keadaannya, apakah akhirat atau dunia? Akhirat atau dunia? Jelas. Ya, akhirat ini lebih kekal, lebih baik, khairu wa abqa. Baik, lebih baik dan lebih kekal. Ya, ini dalam ayat jelas disebutkan, ya. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu cita-cita yang paling tinggi oleh seorang mukmin adalah, ya, sangat tinggi terhadap akhirat, ya, namun tidak melupakan bagiannya di dunia, seperti itu. Jadi semua tujuan hidupnya ya akhirat. Salatnya untuk akhiratnya. Ya. Kemudian zakatnya, saumnya, itu semua untuk akhirat dirinya. Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, tapi tidak melupakan bagiannya di dunia. Karena kita masih punya amanah, amanah keluarga, amanah lembaga, amanah sebagai warga negara dan seterusnya. Maka tujuan kita akhirat, tapi dunia tidak kita lupakan. Jadi bukan hanya sekedar akhirat saja, kemudian dunianya dilupakan. Sampai-sampai keluarga ditinggalkan dengan alasan untuk berdakwah dan lain sebagainya. Ya, seorang muslim tidak akan pernah meninggalkan amanah yang dia berikan. Baik itu amanah keluarga, amanah jabatannya, baik di masyarakat, ada di lembaga, dan juga amanah-amanah lainnya. Ya. Ia akan mentaati perintah, ya, melaksanakannya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat, merealisasikan ketauhidan kepada Allah secara maksimal, berusaha untuk terbebas dari segala bentuk dosa, kemusyrikan, menjalankan kewajiban agamanya secara maksimal seperti salat, zakat, puasa, haji, dan selainnya, dan berbagai kewajiban agama lainnya. Ini karakter yang pertama. Ya. Intinya tujuannya adalah akhirat dengan tanpa melupakan dunia. Ya. Ini karakter yang pertama. Baik, karakter yang kedua.
setelah ia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah. Karena poin yang pertama itu sebetulnya pada dasarnya untuk memenuhi hak Allah. Maka karakter yang kedua, ia akan termasuk orang yang paling hebat dalam memenuhi hak-hak selainnya. Itu hak-hak makhluk. Yang paling besar diantaranya adalah hak orang tua. Ya, kemudian hak anak, hak istri, saudara, tetangga, sahabat, anak-anak, fakir miskin, dan lainnya. Jadi yang pertama tadi, ia berusaha untuk memenuhi semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia akan berusaha untuk memenuhi hak-hak makhluk. Dari mulai yang paling dekat, yaitu orang tua. Kalau seorang istri, ya suami yang paling dekat. Ya, terus hak yang paling besar itu adalah hak seseorang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Ya. Termasuk tetangga. Hak tetangga ada pada diri kita. Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita dibanding kerabat yang jauh dari kita. Maka disebutkan hak tetangga. Ya, termasuk hak fakir miskin. Ya, karena di dalam harta kita juga ada hak-hak mereka jika kita ditetapkan sebagai orang yang kaya. Wafilah yang dimuliakan Allah, yang dikatakan seseorang memiliki akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar berhubungan baik dengan sesama, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakhlak baik, ya, yang kemudian menyebabkan akhlak tersebut menjadikan timbangannya berat di akhirat, itu ketika dia mampu memenuhi hak Allah dan juga hak makhluknya. Hak Allah ada 3 yang harus dia penuhi. Yang pertama, menerima kabar berita darinya, dari Allah, ya, tidak didustakan. Yang kemudian melaksanakan perintah dan kemudian meninggalkan larangan, ini hak yang kedua. Yang ketiga adalah ia kemudian menerima semua takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Ini berkaitan dengan keimanannya kepada takdir. 3 hal ini merupakan esensi akhlak yang baik kepada Allah. Ya, banyak orang yang kemudian terjatuh salah, ya, dalam memahami ketiga hak Allah ini. Adapun hak hamba kepada yang lainnya itu ada 3 juga. Yang pertama, ya, agar seseorang dikatakan memiliki akhlak yang baik kepada sama, itu yang pertama kaful adza, ya, yaitu mencegah gangguan. Tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan mengganggu. Kemudian yang keduanya badlun nada, dermawan. Dermawan itu idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Yang paling sulit ini, ya, karena sudah menjadi lumrah apabila kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Yang paling sulit membalas keburukan dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW sudah mempraktekkan ini. Beliau diludahi setiap subuh, kemudian orang yang meludahinya sakit, beliau kemudian menanyakan kemana si fulan. Akhirnya beliau mengetahui fulan sakit, maka beliau orang pertama yang menjenguknya. Luar biasa, ya, kita diludahi setiap hari kayaknya nggak akan pernah, alhamdulillah, ya, ketika orang ini sakit. Tapi Nabi tidak, beliau menanyakan keadaannya dan kemudian Nabi menjenguknya. Terdapat juga kisah Al-Imam, seorang imam besar, beliau juga sama, ya, di setiap sholat malamnya suka melihat atau mendengar orang kemudian teriak-teriak di tengah malam, ya, karena galau dan lain sebagainya. Suatu saat suara itu hilang, kemudian ditanyakan kepada sekitar, tetangga sekitar, ternyata orang ini penjara, ditangkap dan lain sebagainya. Akhirnya beliau orang pertama yang kemudian menjenguknya di penjara, dan akhirnya orang ini menjadi murid. Seperti itu, ya. Begitu banyak contoh-contoh dari Nabi dan juga salafus salih dahulu yang ketika membalas keburukan dengan kebaikan, tiba-tiba saja kita dapati orang yang dulunya punya permusuhan dengan kita menjadi teman yang sebaik-baiknya. Baik, yang ketiga, agar kita menjadi hamba Allah yang memiliki akhlak yang baik kepada sesama, yaitu talaqatul wajhi, tersenyum. Ya, menyebabkan wajah kita tersenyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taqil.
Jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya sekadar menjadikan wajah kita tersenyum di hadapan saudara kita. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara akhlak yang mulia itu adalah tersenyum. Ya, baik, kita lanjut. Tadi karakter yang kedua, ya. Karakter yang pertama memenuhi hak Allah dan menggantungkan cita-cita kita setinggi mungkin, yaitu meraih pahala di sisi Allah, ya, mendapatkan kebaikan di akhirat dengan tidak meninggalkan dunia, ya. Kemudian memenuhi hak-hak makhluk. Karakter yang ketiga, ya, ia akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, seperti minuman keras, narkoba, penyimpangan seksual, penyerangan terhadap nyawa, artinya pembunuhan, baik itu hanya sekedar upaya, ya, atau juga perundungan, bully, gitu ya. Dan juga penyerangan terhadap harta benda. Kalau tadi nyawa, ini harta benda, melalui pencurian, penyuapan, atau bentuk-bentuk lain. Ya. Karena ikhwafillah yang dimuliakan Allah, agama Allah turunkan itu untuk menjaga 5 hal. Pertama, untuk menjaga agama seseorang untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian untuk menjaga jiwa, untuk menjaga harta, untuk menjaga nasab, ya. Terakhir untuk menjaga tadi apa? Agama, ya, jiwa, akal, satu lagi akal. Ya, jadi untuk menjaga agama, untuk tidak berbuat syirik, menjaga jiwa untuk tidak kemudian dibunuh, menjaga akal untuk tidak kemudian dihilangkan akalnya, menjaga nasab untuk kemudian tidak berzina, dan yang tadi menjaga harta. Ya, semua itu dijaga oleh Allah. Larangan untuk berbuat syirik ada. Larangan untuk membunuh ada. Larangan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang memabukkan juga ada. Larangan untuk berzina ada. Larangan untuk mencuri juga ada. Ya, itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah maka seseorang kemudian menjaga dirinya untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan akalnya, kemudian menghilangkan harta orang lain, termasuk juga menghapus atau merusak nasab. Ya, karena nasab ini berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang lain. Nasab rusak, maka tentu hukum waris juga rusak. Ya, hukum perwalian juga rusak. Hukum pernikahan rusak. Ya, karena kita dilarang untuk menikahi wanita yang memiliki, ya, satu darah keturunan yang sama. Ya, terlarang ibu menikahi anak atau sebaliknya, atau seorang kakak menikahi adiknya, dilarang. Ya, jadi semua itu dijaga oleh agama. Baik, karakter yang keempat. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menghindari hal-hal yang dilarang tersebut sebagai bentuk ubudiyah. Ya. Ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut, berharap, dan cinta kepada Allah. Ini kan pilar-pilar ibadah, ya. Jadi meninggalkan itu semua bukan karena dunianya, bukan. Ya, tidak mencuri karena takut misalnya dipukul warga, ya, dimasukkan ke dalam penjara. Tidak. Larangan itu semua ia tinggalkan dikarenakan tadi bentuk ubudiyah, penghambaan. Ini dasar yang paling besar untuk menghindarkan seseorang dari berbuat maksiat. Ya, maka dengan dasar ubudiyah ini, ia akan kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang di semua tempat, baik itu di dalam dan di luar tanah kelahirannya, baik orang lihat atau tidak. Banyak orang selamat tidak berbuat kemaksiatan ketika di halayak ramai, tapi ketika sendirian ia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memiliki ubudiyah, penghambaan kepada Allah, baik ramai atau sepi, dia tetap akan taat kepada Allah. Karena orang yang memiliki ubudiyah yang baik,
ia akan memiliki ihsan dalam dirinya. Antum sudah pernah tahu mungkin ya rukun ihsan, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, namun jika tidak bisa kita lakukan atau engkau tidak bisa itu semua, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Dalam ihsan ini ada dua hal ya yang harus kita sadari. Yang pertama adanya musyahadah. Musyahadah merasa melihat Allah, bukan melihat zahirnya Allah, bukan. Karena Allah gaib tidak bisa dilihat zahirnya, tapi melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gunung meletus, ia melihat keagungan Allah di sana. Ia melihat kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di lain kesempatan ia melihat kemaha pemurahan Allah. Karena setelah setiap ada musibah, maka banyak bantuan yang datang. Ya, ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya, kekuatannya, kemaha perkasaannya dengan cara gunung meletus, atau misalnya ombak itu diangkat ya setinggi-tingginya 3 meter, 10 meter, 15 meter, sampai-sampai kita tahu ada perahu yang kemudian nyasar di tengah kota, ya tsunami yang terjadi di Aceh. Ya. Ketika ia melihat itu semua, melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah untuk menyiksa hamba-hambanya, di saat yang lain ia melihat kemahadermawanan. Datanglah beragam bantuan. Ya, orang yang kemudian hilang rumahnya diganti rumah. Orang yang kemudian hilang keluarganya kemudian diadopsi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maka ia akan melihat kekuasaan Allah. Namun sekiranya tidak mampu juga, maka di situ ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasakan keagungan Allah, ia akan mendapatkan dua hal tadi. Kalau tidak musyahadah, yaitu muraqabah. Jadi ihsan sebagai level tertinggi dalam agama, tingkatan yang paling tinggi dalam agama akan ia raih. Maka orang yang ihsan, lisannya akan penuh dengan lafaz Allah. Ketika melihat misalnya musibah, ya, dia bisa saja mengatakan subhanallah, masya Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kemudian ketika mendapatkan bantuan, dia akan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, semua kehidupannya ia akan senantiasa mengingat Allah. Kemudian terlahirlah lisan-lisan ya yang kemudian dipenuhi dengan lafaz Allah, subhanallah. Masya Allah, orang sakit kemudian didoakan syafakallah. Ya, orang memberikan kebaikan kepada kita didoakan jazakallah. Terus semuanya lisannya penuh dengan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter yang kelima. Demikian pula orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla tidak hanya sebatas meninggalkan hal-hal yang terlarang, yang sifatnya zahir, nampak saja. Karena yang tadi itu tidak mencuri, ya, kemudian tidak membunuh, ini sifatnya zahir. Tapi dia juga akan memperhatikan perkara-perkara dalam hatinya. Ia akan mensucikan hatinya dari hal-hal yang terlarang, yang tersembunyi, seperti kesombongan, dendam, dengki, kebencian, riya, sum'ah, bangga diri. Jadi setelah ia ya berupaya untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dilarang yang sifatnya zahir, ya, yang sifatnya kemudian merugikan manusia, ia pun akan berusaha untuk meredam atau membersihkan, mensucikan hatinya. Karena tazkiyah, ya, ini pensucian jiwa itu ada istilahnya itu tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ini merupakan tugas Nabi. Ya, tugas Nabi. Di antara tugas Nabi, di samping menyampaikan firman Allah, beliau pun bertugas untuk mensucikan jiwa dari hamba-hamba Allah, dari umatnya. Ya. Yatluna alai salah satu ayat ya menyebutkan wa yuzakkikum. Nah, gitu ya. Ini tugas Nabi. Ya.
Setelah menyampaikan bahwa tugas Nabi itu menyampaikan ayat-ayat Allah dan sebagainya, di situ diselipkan dalam ayat wa yuzakkikum. Ya, dia Nabi itu bertugas untuk mensucikan kalian dan mensucikan hati. Ya, yang paling besar adalah bersih dari noda yang terbesar, yaitu kesyirikan. Ini noda yang terbesar. Ya. Kemudian dari noda-noda yang lainnya, noda kebid'ahan, noda kemaksiatan, ya, noda kesombongan, dan seterusnya. Baik, karakter yang keenam. Demikian pula orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia akan sangat memperhatikan ya memperhatikan perkara-perkara yang dapat menghiasi hatinya dengan nilai-nilai dan ibadah hati seperti kejujuran, keikhlasan, rasa cinta, kesabaran, tawakal, taubat. Ikhwah yang dimuliakan Allah, di sini poin kelima, poin keenam, ini ada urutan yang kita bisa ambil faidahnya. Mengapa harus kita bersihkan dulu, sucikan dulu, kemudian setelah itu baru dihiasi. Ya, para ulama pernah membuat satu penjelasan. Para ulama ya pernah membuat penjelasan tentang takhliyah wa tahliyah. Ya, kosongkan kemudian isi. Karena kalau seseorang mengisi sesuatu dengan yang bersih seperti keimanan, kita tahu tempat keimanan itu hati. Ya, bayangkan kalau hati masih kotor, masih banyak virus, penyakit, kita masukkan keimanan, maka keimanan ini akan digerogoti. Sampai-sampai akhirnya keimanan itu berkurang sampai hilang. Maka dari itu, para ulama menekankan kepada kita tentang hati ini, upayakan hati ini kita bersihkan, baru isi dengan sesuatu yang bersih. Ibarat sebuah gelas yang kotor, kalau kita isi dengan air bersih, sebersih apapun, air tersebut akan menjadi kotor. Kecuali kalau gelas tersebut kita bersihkan terlebih dahulu dari noda-noda. Hati pun demikian. Agar iman itu menetap dalam hati, betah di dalam hati, maka bersihkan hati tersebut dari noda-noda yang mengotorinya. Noda terbesar adalah noda kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan, terus disingkirkan. Sampai-sampai ketika ada berita tentang keimanan, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang hukum-hukum yang lainnya, diterima oleh hati dan diam di sana keimanan. Tetap. Tidak ada subhat yang kemudian akhirnya menggerus keimanannya. Atau tidak ada syahwat yang kemudian merusak keimanan. Jadi iman itu betah dalam hati. Nah, oleh karena itu, bersihkan dulu bersihkan dulu hati, kemudian hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Seperti itu, ya. Ini karakter yang ke-6. Jadi setelah ia berusaha untuk membersihkan hatinya, menjauhi kekotoran-kekotoran hati, kemudian ia hiasi hati tersebut dengan kejujuran, keikhlasan, rasa cinta, kesabaran, tawakal, taubat, dan seluruh ya ibadah-ibadah hati lainnya. Ini karakter yang ke-6 ya. Baik, karakter yang ke-7. Baik, di antara ciri orang yang beriman, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mengagungkan Allah, bercita-cita tinggi, dan kemudian membangun penghambaan kepada Allah dalam dirinya, dan membahagiakan orang lain dengan cara masuk ke dalamnya, maksudnya dalam rangka membantu hamba jika ada kesulitan. Ya, badlun nada. Tadi ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Itu memberikan bantuan-bantuan. Baik yang dibantu itu adalah orang yang baik kepada kita, ini sudah jelas. Atau bahkan yang menyakiti kita. Ini mungkin rincian dari penjelasan yang sebelumnya.
Jadi dia akan membangun penghambaan kepada Allah dengan ibadah-ibadah mahdhahnya, dan dia akan menjaga hubungannya dengan sesama. Ini termasuk di antara ciri orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia akan beribadah, ya, menghambakan diri kepada Allah dengan berbagai keimanan, ya, dengan perkara-perkara yang gaib. Rukun iman itu perkara gaib tidak seluruhnya. Iman kepada Allah, Allah gaib, jelas. Iman kepada malaikat, gaib. Iman kepada kita, gaib tidak? Gaib. Dari sisi mana gaibnya? Tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana caranya ayat itu turun kepada Nabi. Maka orang ngaku-ngaku punya kitab mudah dipercaya, karena perkara gaib. Kalau ada buktinya turunnya ayat kepada seseorang, misalnya dengan kwitansi atau apapun, sertifikat misalnya, cukup kita tanya sertifikatnya. Tapi ini kan tidak ada. Ya, begitupun percaya kepada Rasul, perkara gaib. Bukan Rasulnya yang sebagai manusia yang nampak, bukan. Gaibnya itu ketika seseorang kemudian diberikan oleh Allah kenabian atau kerasulan. Itu perkara gaib, gak ada orang yang tahu. Maka bisa saja orang tiba-tiba mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, kemudian diakui karena apa? Perkara gaib. Ya, apalagi kepada hari akhir, ya, dan juga kepada takdir. Jadi ketika Allah menyampaikan ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu artinya kita percaya kepada rukun iman yang 6 yang seluruhnya perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat, ia berusaha untuk melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, ya, dengan salatnya, menyempurnakan salatnya, baik dari sisi pelaksanaannya, rukunnya, kewajibannya atau syarat-syaratnya ia penuhi. Kemudian dari sisi pelaksanaan waktunya, ya, pada waktunya. Ya, tafsiran pada waktunya ini pada awal waktu atau memang di dalam waktu sholat. Waktu sholat sudah ada batasan waktunya, ya, zuhur, kapan awalnya, kapan akhirnya. Ya, jadi kalau ada dua pilihan, mau sholat di jama atau mau sholat pada tepat waktunya, maka pada asalnya, hukumnya, sebaiknya kita melaksanakan sholat pada waktunya, tidak kita jama. Tapi kalau ada yang kemudian ada dalil yang menyebutkan boleh kita jama, maka kita ambil. Ya. Tapi pada asalnya, sholat itu kita laksanakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu di awal waktunya, atau memang pada waktunya. Sholat zuhur kita laksanakan pada waktu zuhur, sholat asar kita laksanakan pada waktu asar, begitu pun yang lain. Ya. Nah, sifat orang yang bertakwa yang ketiga tadi, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari harta yang ia dapatkan, sebagiannya kemudian ia infakkan di jalan Allah. Tentu ia dapatkan dengan cara yang halal, ia infakkan di jalan Allah tadi untuk memenuhi hak-hak hamba yang lain. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga, yaitu ia beramal dengan keimanannya, ia kemudian menjaga hubungannya dengan Allah dengan cara menjaga sholatnya, dan ia kemudian menyisihkan sebagian hartanya untuk kemudian membangun hubungan baik dengan sesama, dengan infak yang diberikan. Dan ini termasuk ciri dari orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu sesama. Tapi membantu sesama di benak kita jangan hanya sekedar dengan uang. Ya, bahkan tadi dikatakan salah satu ciri, ya, akhlak yang baik itu hanya sekadar membuat wajah kita berseri-seri, tersenyum, itu kebaikan. Itu akhlak mulia. Ya, tidak hanya dengan memberi uang saja, harta saja, bantuan tenaga saja. Ketika ada orang yang mumet datang kepada kita, cukup kita berseri-seri, itu mengurangi beban. Ya, seperti itu. Baik, karakter yang ke-8.
Di antara orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia pun akan mengagungkan berbagai hal yang datang atau yang berasal dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membela, mengagumi dan juga mencintainya. Ia merasa mulia dengan cara meneladani Nabi, ya, bergabung di bawah panji Nabi. Oleh karena itu, ia akan mencontoh Nabi dalam segala hal, mengajak kepada sunnahnya, menjelaskan keutamaan-keutamaan dan keindahan-keindahan serta kesempurnaan akhlak dan etika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan mengutamakan sedikit pun pendapat, keinginan, ucapan dan kebiasaan di atas kitab dan sunnah. Jadi sunnah ini bagian dari agama. Bapak-bapak ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kaum muslimin ini lupa. Syahadat kita itu ada dua. Yang pertama, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini konsekuensinya keikhlasan. Orang sudah tahu tentang keikhlasan. Ya, siapapun kaum muslimin di negeri kita, mereka tahu kedudukan ikhlas. Tapi lupa kedudukan sunnah. Padahal syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang masuk dari kafir, masuk kepada agama Islam, maka ia harus menyebutkan dua syahadat ini. Dua syahadat ini, ya, ketika setelah diucapkan, itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini artinya keikhlasan. Ibadah harus dipenuhi oleh keikhlasan. Nah, yang sering dilupakan yaitu syahadat yang kedua. Ibadah itu harus ditegakkan di atas sunnah. Ini konsekuensi dari syahadat yang kedua, bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah. Dari mana dia bisa beribadah ikhlas kepada Allah kemudian meninggalkan sunnah? Maka para ulama kemudian menyampaikan berbagai kaidah agar mereka berpegang dengan sunnah, agar syahadat yang kedua konsekuensinya ini dapat ditunaikan. Maka amal dapat diterima dengan dua hal ini, yaitu keikhlasan dan mutaba'ah. Tanpa dua hal ini, maka ibadah ini menjadi sia-sia. Karena apa? Ingat, syahadat itu bukan hanya satu, tapi syahadat itu ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Orang sering lupa syahadat yang kedua. Orang hanya sekedar memikirkan syahadat yang pertama. Mereka berusaha untuk ikhlas, tapi tidak pernah memikirkan apakah ibadahnya di atas sunnah atau tidak. Ya, ini bagian karakter yang ke-8. Jadi, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia pasti akan mencintai apa saja yang datang dari Nabi. Ya, termasuk masalah yang sedang ribut ramai sekarang tentang hukum musik. Ya, sebetulnya dalilnya sederhana. Ya, akan ada di tengah umat ini orang yang menghalalkan gitu ya beberapa hal. Salah satunya adalah ma'adif. Ma'adif itu alat musik. Suara-suara yang kemudian keluar dari alat musik. Sederhana. Ya. Kalau kita menerima apa yang datang dari Nabi, dalil ini sudah cukup untuk menentukan bahwa musik itu adalah haram. Musik dengan lagu atau nyanyian agak beda ya. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dikatakan misalnya bagaimana dengan lagu Indonesia Raya? Ya kalau Indonesia Raya tidak dinyanyikan dengan musik ya itu hukumnya berbeda. Seperti itu ya. Yang jadi permasalahan adalah ada suara-suara yang keluar dari alat musik. Baik, karakter yang ke-9. Baik, di antara ya karakter atau sifat ciri khas yang ditunjukkan oleh orang yang mengagungkan Allah, ia akan ya mematuhi manhaj metode pertengahan dalam semua ibadah dan muamalahnya. Pertengahan itu begini, Pak. Ya, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Manhaj pertengahan itu ya yang ke kirinya itu orang yang melalaikan. Orang yang lalai itu tidak termasuk kepada orang yang memiliki manhaj pertengahan. Ada perintah kemudian ditinggalkan karena malas dan lain sebagainya. Ini manhaj yang sebelah kiri. Kita sebut seperti itu saja ya.
Berarti orang yang lalai. Ya, karena tidak melaksanakan perintah. Ada lagi manhaj yang agak ke kanan, ya, itu adalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Seperti halnya orang yang saum. Kalau saum setiap hari, walau itu bukan bulan Ramadan, ini kira-kira disyariatkan atau tidak? Jadi ketika ada orang yang melaksanakannya, itu kan ibadah saum, tapi kan melampaui batasan syariat. Karena tidak disyariatkan saum itu setiap hari. Ini kira-kira yang melalaikan atau yang terlalu berlebih-lebihan? Berlebihan. Ada juga orang yang kemudian tidak mau beristri, padahal Nabi beristri. Ini berlebihan atau tidak? Ini berlebihan. Kalau ada di antara kita kemudian menolak berumah tangga, ya, maka ini terlalu berlebihan. Karena Nabi memilih wanita-wanitanya untuk diperistri. Begitupun ada orang yang kemudian inginnya sholat terus tanpa istirahat. Ini pun berlebihan. Maka manhaj pertengahan itu adalah kita mendengarkan perintah, kemudian kita laksanakan semampunya. Gitu ya, mastata'tum. Jadi ketika melaksanakan perintah ada bahasa mastata'tum, sebatas apa yang kalian sanggupi untuk melaksanakannya. Ibadah haji, ya, kita tidak mampu melaksanakannya. Padahal ibadah haji wajib tidak? Wajib. Kalau tidak mampu melaksanakannya, tidak sehat, tidak memiliki harta yang mencukupi, maka gugur kewajiban. Salah satu di antara kewajiban sholat berdiri, karena ini rukun sholat. Bagaimana kalau orang tidak mampu berdiri? Maka kewajibannya gugur. Laksanakan dengan cara duduk. Seperti itu dalam melaksanakan perintah. Maka agama kita ini mudah dilaksanakan. Yang sulit itu tadi, ketika seseorang ini melalaikan. Ya. Atau ketika dilaksanakan, ia kemudian terlalu menggebu-gebu. Sampai akhirnya, ya, semangatnya akhirnya mengalahkan dirinya. Karena tidak mampu dilakukan. Maka ibadah itu pertengahan saja. Mendengarkan perintah laksanakan semampunya, meninggalkan larangan jauhi sejauh-jauhnya. Seperti itu. Dan itu dilakukan sampai kemudian kita mufid. Ya, janganlah kita kemudian melalaikan, jangan pula kemudian kita berlebihan. Termasuk di antara orang yang berlebihan ketika seorang mengkafirkan pemerintah yang sah di negeri ini. Itu bagian dari orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan seseorang. Jadi seseorang itu akan digoda, yang pertama dengan kelalaian terhadap agamanya, atau dengan cara berlebih-lebihan. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, orang yang terlalu bersemangat dalam agama, ini pun hati-hati, ada cobaannya di sana. Ada cobaannya. Ya. Kemudian karakter berikutnya. Yang ke-10 ya. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun dan mengembangkan tanah airnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah dalam semua bidang. Ekonomi, administrasi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan maupun keamanan sesuai dengan ajaran kitab dan sunnah. Dia akan menjadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk akhirat. Ini yang paling menarik yang ditulis oleh penulisnya. Bahwasanya orang yang seperti ini, dia adalah salah satu orang yang akan berusaha menjadikan dirinya mahir pada bidangnya. Jadi kalau antum ini merasa ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika antum tertarik dengan satu bidang, maka mahirlah di bidang tersebut. Jangan abal-abal. Ya, kalau antum tertarik di bidang media, maka jadilah antum ini menjadi orang yang paling mahir di bidang media. Karena dengan kemahirannya, dia akan mendapat atau memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk agama. Dengan orang yang menjadi mahir. Ini yang paling menarik. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang merasa ingin mengagungkan Allah, kemudian ia tidak berusaha untuk menjadi orang yang paling mahir di bidang. Antum menjadi montir, maka jadilah montir yang paling mahir. Ya. Bahkan pedagang, jadilah pedagang yang mahir di bidang. Tentu dengan batasan-batasan syariat.
Maka ketika antum menjadi mahir, faidah yang dapat diberikan kepada umat ini makin besar. Siapa yang dapat memberikan faidah sebesar-besarnya bagi umat, itulah umat yang terbaik. Umat yang dapat memberikan kebaikan yang terbesar bagi umat. Ya, setelah kita berusaha untuk berharap mendapatkan keridhaan Allah, kita berusaha untuk memberikan faidah yang terbesar kepada umat. Dan itu dapat diraih ketika kita menjadi orang yang paling mahir di bidangnya. Ya, koki, jadilah menjadi koki yang paling mahir. Sampai-sampai santri betah belajar di mahat tersebut. Karena makanannya profesional. Hanya sekedar dengan koki menyebabkan orang betah di mahat, pahalanya banyak sekali. Ya, orang betah, nyaman belajarnya, kemudian mendapatkan faedah ilmu yang beragam, sampai-sampai bisa menjadi sekelas misalnya Ustadz Firanda, hanya karena masakan yang enak, belajar di sana, pahalanya dia dapat. Ya, dirasakan atau tidak? Ya dapat andilnya. Maka jadilah yang paling mahir. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11. Orang yang mengagungkan Allah akan berinteraksi dengan masyarakatnya dengan cara memotivasi kebaikan dan melarang dari kemungkaran kepada mereka. Menjadi sumber rahmat, menjadi tetangga, menjaga tetangganya, membantu yang membutuhkan, mengunjungi yang sakit, meredakan perselisihan, ya, berpartisipasi dalam kebahagiaan masyarakat. Ini artinya agar kita menjadi umat yang terbaik, ya kita harus al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ya. Karakter yang ke-12, karakter terakhir. Ya, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bekerja dengan keseluruhan ajaran Islam yang sangat luas. Mengukuhkan prinsip-prinsipnya dalam semua hal, memasuki seluruh aspek kehidupan dengan damai, tidak menyusutkan agama hanya pada masalah-masalah yang ditetapkan oleh dirinya atau oleh orang lain. Ia menghormati apa yang dihormati oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan apa yang dihormati oleh hawa nafsunya, kebiasaan, tradisi, masyarakat, atau lingkungan, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan globalisasi dalam realitas kontemporer kita. Kurang lebih maknanya adalah ia akan melaksanakan Islam secara kafah. Ya. Dia tidak akan pernah melirik tanggapan orang, prinsip orang. Yang dia perhatikan adalah agamanya. Prinsip-prinsip dalam agamanya. Ya. Maka inilah 12 karakteristik, ya, ciri khas orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ini ia akan mendapatkan penghambaan, ya, karakter penghambaan kepada Allah yang sebenar-benarnya. Ya, ikhwan fillah, ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi karakter kita semua. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa? Tidak ada pertanyaannya? Baik, kalau ada yang bertanya, mangga. Cuman kalau tidak bisa, mungkin lain kali kita dijawab ya, insya Allah. Kayaknya nggak ada ya. Ya. Secara tema karakter tema ta'zimullah ini, pengagungan kepada Allah ini sebetulnya dapat difahami ya. Hanya yang paling susah itu adalah bagaimana cara mengaplikasikan, mengamalkannya. Jadi kalau itu tidak ada pertanyaan tentunya ya, karena sudah paham. Gimana Pak? Ya itu Pak. Terutama di daerah masjid saya. Iya ya Pak. Aplikasikan data ini ternyata yang ya. Mungkin baru pertama syahadat yang pertamanya saja Pak ya. Iya, menafsirkan syahadat itu seperti ada apa syahadat, tapi menguraikan seperti menyelisih Rasul. Iya. Nah, berarti kan sudah menyelisih Rasul berarti batal syahadatnya. Iya. Di masjid-masjid tradisional
Ya, ini biasanya karena mereka itu istihsan ya, beranggapan baik terhadap para pendahulunya. Jadi ya seperti itu. Nah ini memang agak susah, agak sulit. Hanya saja tentu Islam ini berdiri di atas pondasinya, yaitu pilar-pilarnya, yaitu kaidah-kaidahnya. Mungkin perlu kita sampaikan kaidah-kaidahnya terlebih dahulu, karena memang ilmu dan amal ini dua hal yang berbeda, Pak ya. Pertama, kita berikan ilmunya dulu. Dan ketika sampai ilmu, belum tentu bisa dilaksanakan, Pak. Ya, orang berpikir dulu, karena ini sudah menjadi kebiasaan, agak berat gitu untuk melepaskan itu ya. Pertama kali Anda mendapatkan hukum musafaha, itu pas bulan Ramadan, Pak. Itu kan berat mengamalkannya. Ternyata dengan bibi ya, dari paman, ternyata nggak bisa salaman ya. Yang biasanya kita salaman misalnya gitu, itu berat. Ya, jadi ilmu dengan amal, itu memang dua hal yang berbeda. Ketika orang sudah berilmu, ya kita syukuri ilmu ini sudah sampai. Tinggal lanjutnya bagaimana cara kita mengamalkan. Dan kita dorong orang untuk mengamalkan. Jika orang belum tahu, maka sampaikan pengetahuannya. Jangan kita dorong dulu beramal. Yang penting tahu dulu. Nah, kita selalu tergesa-gesa. Ketika kita sudah menyampaikan ilmunya, kita serta-merta ingin mendorong mereka untuk langsung mengamalkannya. Itu retak ya. Iya, pecah atau ya mereka kemudian akhirnya tidak mau menerima dakwah kita. Maka ajakan itu tidak serta harus kemudian menyebabkan mereka harus mengamalkan saat itu juga. Asalkan hujah kita diterima itu sudah cukup. Mungkin suatu saat hujah kita itu mereka pikirkan di tempat yang lain ketika tidak berjumpa dengan kita. Ketika ego mereka sudah mulai turun. Ya, karena berjumpa dengan kita siapa kita misalnya ya, baru kemarin sore cina gitu istilahnya mah. Saya sudah dakwah dari sejak saya keluar dari pesantren gitu. Ya, maka sampaikan saja ya ketika ada orang yang belum mengetahui pengetahuannya. Jika sudah mengetahui pengetahuan maka dorong untuk beramal. Dan itu semua kembalinya kepada taufik dari Allah. Ya, tidak bisa. Ya. Taufik bagi kita itu hanya sebatas irsyad, bimbingan saja, penjelasan saja, bayan saja. Adapun hidayah taufik ini, jadi hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad hanya bimbingan saja, atau hidayatul bayan hanya sebatas penjelasan saja, agar ilmu itu sampai. Untuk mengamalkannya itu butuh taufik dari Allah. Hidayah. Maka setelah kita sampaikan ilmunya, kita berharap kepada Allah agar memberikan hidayah, taufik, agar hidayahnya difahami, kemudian dapat menjadi landasan untuk dia beramal saleh. Allah a'lam. Merubah masyarakat ini memang butuh kesabaran. Coba ya. Ya. Saya kemarin mempraktekkan ya. Iya, Pak. Ya. Kekuatan masjid itu adalah 30 orang. Ya. Subuh gitu. Ya. Yang dalam kekuatan masjid orang itu yang 30. Ya. Ternyata kalau kita ngadain kajian ada 15-nya. Terus itu besar, saya itu paling besar. Ya. Dibangi ngambil teman-teman. Kalau teman-teman ada 40 lah. Ya. Gabungan jadi 55. Sedangkan di daerah saya itu 500 lebih. Ya. Kurang 500. Diundang semua, Pak ya. Kalau ada kamu memiliki nggak tuh itu? Ya. Ternyata iya. Olah. Jadi saya punya pegangan. Kalau nanti pengajian ini booming besar macam-macam kan saya gitu kan saya. Karena saya udah selalu udah diajak gitu Pak ya. Sama RW-nya undang semua. Ya. Nah, ketidakhadirannya saya perbaikan aja. Ya. Dia belum dapat hidayah, belum paham. Dan bahayanya itu udah menjadi negatif. Nah. Ya. Baik. Ya sabar aja sekarang. Ya. Itu yang paling baik di zaman sekarang ya. Karena kalau dibenturkan ya kita juga belum tentu ya bisa bertahan ya. Banyak ustadz kita akhirnya kalah juga ya. Terusir. Terusir. Itu kayak ini ngedekatkan adat itu saya betul-betul ingin menegakkan syahadat itu gimana gitu. Ya. Dan apakah kamu gitu? Ya. Jadi kaitannya menegakkan tauhid gitu.
Cuma itu Iya. aja ya, cita-cita itu. Karena saya udah ngerti, kalau udah ngerti, masa saya mau diem gitu. Ya, Nah, ya jadi masyarakat itu udah ngerti, masa diem di tangan sendiri gitu. Nah, saya Ya, aja gitu, ya. kiri kanan gitu ya. gitu. Baik. Banyak penolakan. Mudah-mudahan jalan antum Mbak ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, nggak mudah memang merubah tabiat masyarakat yang sekarang sudah terbiasa dengan bid'ah. Seperti itu ya. Baik, ada yang lain? Oh, ada dua. Satu dulu aja. Ini mah nggak di live-an ya? Atau tetap live? Oh, live juga. Tutup aja lah, takut